Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati. Mari kita awali dengan ucapan syukur karena masih diberi kesempatan untuk menambah ilmu dan memperbaiki diri. Jangan lupa sahabat beriman, sebelum lanjut menonton, tekan tombol like, tulis komentar kebaikan di bawah, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Semoga setiap klik sahabat menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Sahabat beriman, pernahkah kita merasa lelah dalam mengejar sesuatu, mengejar rezeki yang terasa jauh, mengejar jodoh yang belum datang, mengejar pengakuan dari manusia yang bahkan tidak peduli dengan kita? Kadang kita berpikir, mengapa semuanya terasa sulit, padahal aku sudah berusaha? Pertanyaan ini sering muncul, dan jawabannya ternyata bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena arah yang kita ambil sering keliru. Dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan dengan kalimat yang begitu indah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. QS Az-Zariyat ayat 22. Ayat ini menegaskan bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang harus kita kejar dengan panik, tetapi sesuatu yang akan datang ketika kita berjalan di jalan yang benar. Karena setiap jatah manusia sudah ditulis dan tidak akan tertukar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah jiwa akan meninggal dunia sampai ia menerima seluruh rezekinya secara sempurna, meskipun lambat datangnya. Maka tugas kita bukan mengejar dengan cemas, tapi menyiapkan diri dengan tenang. Sahabat beriman, ada sebuah kisah lama yang diceritakan oleh para orang tua di lereng Gunung Lawu. Konon ada seorang pemburu muda yang setiap hari mengejar seekor kijang di hutan. Panahnya tajam, umpannya terbaik, tapi kijang itu selalu lolos. Suatu hari ia kelelahan dan duduk di tepi sungai sambil menyesali nasibnya. Anehnya, di saat ia berhenti mengejar, kijang itu justru datang sendiri ke sungai yang sama untuk minum. Seorang kakek tua yang melihat kejadian itu berkata, "Nah, kadang yang kamu kejar bukan untuk kamu miliki, tapi untuk mengajarkanmu cara berhenti." Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Sama seperti hidup kita sekarang. Kita sering menjadi pemburu versi modern. Bedanya panahnya bukan bambu, tapi ambisi. Kijangnya bukan hewan, tapi rezeki, jodoh, dan validasi sosial. Kita berlari tanpa arah, berpikir bahwa semakin cepat kita berlari, semakin cepat pula datang kebahagiaan. Padahal justru kebahagiaan itu sering muncul di saat kita berhenti sejenak dan menatap sekitar dengan tenang. Sahabat beriman, Allah tidak pernah menyuruh manusia untuk kelelahan mengejar sesuatu. Allah hanya menyuruh kita untuk berusaha, berdoa, dan bertawakal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan kalimat terakhir, dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, rezeki sejati bukan hasil dari kecepatan kaki, tapi dari ketenangan hati. Kadang rezeki justru datang dari jalan yang tidak pernah kita rencanakan, dari pertemuan yang tidak kita duga, dari kesempatan kecil yang berubah jadi pintu besar. Tapi semua itu hanya akan terbuka ketika kita sudah selaras dengan ketetapan Allah. Sahabat beriman, banyak di antara kita yang berdoa setiap malam, berusaha siang malam, tapi tetap merasa rezeki belum datang. Kita mulai bertanya-tanya,
apakah doa saya belum dikabulkan? Padahal bisa jadi bukan belum dikabulkan, tapi Allah sedang menunda untuk menyelamatkan. Sebab dalam setiap penundaan, ada pendidikan batin yang sedang Allah ajarkan. Penundaan bukan penolakan, melainkan bentuk cinta yang lebih dalam. Karena Allah tahu kapan hati kita siap menerima. Seorang ulama pernah berkata, jika engkau ingin sesuatu, tapi tidak juga datang, jangan bersedih. Bisa jadi Allah ingin memberimu yang lebih besar, tapi menunggu hatimu cukup tenang untuk menerimanya. Itulah kenapa dalam Islam dikenal istilah tawakal bil harakah, berserah sambil tetap bergerak. Artinya kita boleh berusaha sekuat tenaga, tapi jangan sampai kehilangan tenang. Karena rezeki tidak bisa ditarik dengan panik, hanya bisa diundang dengan yakin. Lihatlah alam semesta, sahabat beriman. Semua tunduk pada aturannya. Matahari tidak pernah terburu-buru terbit, tapi selalu tepat waktu. Bumi tidak pernah tergesa berputar, tapi cukup setia pada porosnya. Begitulah juga dengan rezeki dan jodoh. Semua punya waktu ilahi yang tak pernah salah. Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya bahkan detik datangnya rezeki dan pertemuan dengan jodoh pun sudah ditakar dengan presisi ilahi. Jadi ketika engkau merasa terlambat, sesungguhnya engkau sedang belajar percaya. Sahabat beriman, di tengah dunia yang serba cepat ini, banyak orang mengira kecepatan adalah tanda keberhasilan. Padahal tidak semua yang cepat itu benar, dan tidak semua yang lambat itu gagal. Lihatlah air. Ia mengalir perlahan tapi sampai di lautan. Lihatlah api, ia menyala cepat, tapi cepat pula padam. Begitulah perbedaan antara orang yang mengejar dengan panik dan orang yang bergerak dengan yakin. Ketika seseorang berlari karena takut tertinggal, sebenarnya ia sedang digerakkan oleh ketakutan, bukan keimanan. Tapi ketika seseorang melangkah karena yakin bahwa Allah menuntun, maka langkahnya walau pelan akan sampai tepat waktu. Itulah bedanya energi kekurangan dan energi keyakinan. Orang yang merasa kurang akan terus mencari, tapi orang yang yakin akan terus bersyukur. Dan Allah telah berjanji dalam Al-Quran, La in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi bukan kejarannya yang menambah, tapi syukurnya. Bukan paniknya yang membuka pintu, tapi tenangnya. Sahabat beriman, para leluhur Nusantara dulu sudah memahami hal ini jauh sebelum istilah vibrasi atau resonansi dikenal. Mereka menyebutnya sepi ing pamrih, rame ing gawe, sibuk berbuat tapi tanpa pamrih. Mereka bekerja keras bukan karena takut miskin, tapi karena ingin menebar manfaat. Dan ketika energi niat itu tulus, semesta pun ikut bergerak menolong. Begitu pula para sufi dan wali Allah. Mereka tidak pernah kejar dunia, tapi dunia yang datang menghampiri. Karena hati mereka sudah bersih dari ambisi dan diisi dengan ridha. Coba sahabat perhatikan, berapa banyak orang yang punya segalanya, tapi tak punya ketenangan. Dan berapa banyak orang sederhana yang hidupnya terasa ringan karena mereka punya rasa cukup. Itulah yang disebut qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Dalam hadis disebutkan, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Orang yang kaya hati tidak akan panik kehilangan, tidak akan iri pada yang lain, karena ia tahu bahwa bagian setiap orang sudah ditetapkan. Sahabat beriman, mungkin saat ini engkau sedang menunggu jodoh yang tak kunjung datang, atau rizki yang terasa jauh. Jangan biarkan rasa cemas menguasai hati, karena Allah tidak pernah lupa. Kadang Allah tidak mempercepat jawaban doa, bukan karena tidak sayang, tapi karena Dia ingin melihat seberapa lama engkau tetap yakin. Semakin tenang engkau menunggu, semakin cepat rizki itu datang, karena energi pasrah itu sendiri adalah doa yang paling kuat. Seorang ulama tasawuf berkata, saat engkau berhenti mengatur, disitulah Allah mulai bekerja. Artinya, selama kita masih memaksa semuanya terjadi sesuai waktu kita belum benar-benar tawakal. Tapi ketika kita berkata dalam hati, Ya Allah, terserah engkau, aku yakin rencanamu lebih indah. Maka disitulah keajaiban mulai datang. Sahabat beriman, dalam hidup ini ada dua cara menjalani takdir. Dengan panik atau dengan pasrah.
Orang yang panik selalu hidup dalam mode kejar-kejaran seperti orang yang takut kehilangan. Tapi orang yang pasrah tetap bergerak, tapi dengan tenang. Ia tahu bahwa rizki tidak akan meleset sejauh apapun ia berjalan dan tidak akan datang sebelum waktunya meskipun ia berlari. Coba kita renungan bersama. Berapa banyak peristiwa dalam hidup kita yang justru datang ketika kita berhenti memaksa? Pekerjaan yang kita impikan datang saat kita sudah tenang. Jodoh yang kita cari muncul saat kita berhenti mencarinya. Peluang muncul saat kita tidak lagi berharap dari manusia. Semua itu bukan kebetulan, tapi hukum dari Allah yang bekerja di balik layar kehidupan. Sahabat beriman, Allah menciptakan segalanya berpasangan. Ada siang dan malam, ada usaha dan doa, ada sabar dan hasil. Tapi yang sering kita lupakan adalah keseimbangan di antara keduanya. Manusia sering ingin hasil tanpa proses, ingin cepat tanpa sabar, ingin kaya tanpa tenang. Padahal dalam sunnatullah, semua harus tumbuh sesuai waktunya. Buah yang dipetik sebelum matang tidak manis. Doa yang dikabulkan sebelum siap hanya membuat lupa diri. Oleh karena itu, belajar berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti mengejar bukan berarti malas, tapi tanda bahwa kita mulai percaya. Percaya bahwa Allah bekerja dalam diam, bahwa semesta tidak perlu kita kejar karena Ia sendiri tunduk pada perintahnya. Sahabat beriman, rizki itu seperti bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan menjauh. Tapi jika engkau berjalan ke arah cahaya, ia akan mengikuti di belakangmu. Cahaya itu adalah iman dan keyakinan. Selama engkau melangkah di jalan cahaya, semua yang menjadi hakmu akan datang tanpa perlu dikejar. Maka, mulai hari ini, berhentilah berlari dari ketakutan. Mulailah berjalan dengan keimanan. Jika hatimu gelisah, kembalilah pada doa. Karena doa bukan sekedar permintaan, tapi penyelarasan antara hati dan takdir. Ketika doa dipanjatkan dengan rasa syukur, maka frekuensinya langsung sampai ke langit. Sahabat beriman, di akhir video ini, mari kita ingat satu pesan penting. Dalam hidup ini, yang paling berat bukan menunggu, tapi belajar tenang saat menunggu. Karena sabar tanpa tenang itu hanya menunda panik, tapi sabar dengan tenang adalah bentuk tertinggi dari iman. Allah tidak pernah salah waktu. Allah tidak pernah salah alamat. Jika sesuatu belum datang, itu bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia masih mempersiapkan dirimu agar pantas menerimanya. Maka tetaplah berusaha, tapi jangan kehilangan tenang. Tetaplah berdoa, tapi jangan kehilangan yakin. Dan tetaplah bergerak, tapi jangan kehilangan arah. Karena rizki dan jodoh tidak perlu dikejar. Cukup pantaskan diri, bersihkan hati, dan biarkan mereka datang dengan cara Allah yang paling indah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak terjebak dalam kelelahan mengejar dunia, tapi belajar tenang dalam keimanan. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis komentar kebaikan di bawah ini, dan bagikan video ini ke teman, keluarga, dan grup yang sahabat cintai. Karena berbagi ilmu adalah sedekah yang tak pernah habis pahalanya. Dan insya Allah, di video berikutnya, kita akan membahas tentang rahasia doa yang tidak pernah tertolak meskipun belum terkabul. Tetap semangat menjadi sahabat beriman yang bijak dalam sabar dan tenang dalam usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.